Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan berbelas kasihan kepada Anda dan kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami dari Reform Broadcasting Ministry atau RBM yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI yang dulu bernama Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia atau STTRII. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, STTRI sudah didirikan selama 20 tahun lebih, selalu bersedia dan selalu berusaha untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam mempersiapkan generasi-generasi penerus hamba-hamba Tuhan, konselor-konselor Kristen profesional, serta pemimpin-pemimpin gereja yang mempunyai hati yang rindu dipakai Tuhan untuk melayani bagi kerajaannya di Indonesia ini. Jikalau Anda adalah orang yang pernah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya, maka saudara, pertimbangkanlah kampus kami. Siapa tahu Tuhan berkenan Anda untuk masuk dipersiapkan di dalam kampus kami. Jikalau Anda ingin mengenal lebih lanjut tentang STTRI, Anda bisa mengunjungi website kami di www.sttrii.com www.sttrii.com atau Anda bisa langsung menghubungi staf kami untuk mendapatkan informasi yang Anda harapkan, yang Anda butuhkan, yaitu dengan menelpon di nomor 021 799 0357. Saya ulangi, 021 799 0357. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang masuk di dalam pertanyaan dan jawaban yang nomor 69 dari Katekismus Heidelberg. Dan sebagaimana sudah dijelaskan dan sudah dibahas dalam sesi sebelumnya, maka kita saat ini akan masuk di dalam penjelasan atau pembahasan tentang salah satu sakramen, yaitu baptisan kudus, yang merupakan anugerah Tuhan bagi gerejanya, bagi anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan nomor 69 dari Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam baptisan kudus bahwa korban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadi kebaikan bagi saudara? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah Kristus telah menetapkan permandian lahiriah ini, yaitu baptisan lahiriah ini, disertai janji. Sebagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air, yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh, sepasti itu pula aku telah dibasuh dengan darah dan rohnya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat sebelumnya bahwa sakramen adalah tanda yang terlihat. Tanda yang terlihat dari anugerah Tuhan yang tidak terlihat. Dan demikian pula dalam baptisan kudus, kita melihat bahwa baptisan adalah tanda yang terlihat kasat mata oleh manusia, tanda dari anugerah Allah yang tidak terlihat, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh katekismus ini, di sana dikatakan bahwa baptisan kudus adalah sakramen yang Kristus sendiri menetapkan. Yang Kristus sendiri telah tetapkan. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 28 ayat 19. Di sana dikatakan Kristus memerintah para murid, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi jelas sekali bahwa baptisan kudus adalah sebuah sakramen, sebuah tanda yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan. Dan pertanyaan kita adalah diperintahkan untuk apa? Bagaimana perintah ini harus dijalankan? Nah, saudaraku, kita melihat bahwa permandian kembali, yaitu baptisan kudus ini, merupakan satu tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk menandakan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, apa yang tidak terlihat yang ditandakan melalui baptisan kudus ini? Ya jelas, anugerah keselamatan. Tetapi seperti apa persisnya? Nah, kita melihat bahwa tanda itu harus mempunyai konotasi atau asosiasi. Sehingga kalau konotasi atau asosiasi itu terlalu jauh, maka sebenarnya tanda itu tidak terlalu efektif. Misalnya, saudara, kalau kita menggunakan tanda yang keliru, katakanlah di dalam sebuah jalan raya yang mendekati sebuah sekolah, saudara, sebuah sekolah. Nah, di sana biasanya ada tanda, yaitu trompet yang diberikan tanda silang. Artinya, kendaraan-kendaraan yang melewati harus tidak boleh membunyikan klakson. Misalnya seperti itu. Harus mengurangi kegaduhan karena ada proses belajar mengajar sedang berjalan. Ada sekolah atau rumah ibadah di dekat tanda tersebut. Nah, katakanlah tanda itu adalah tanda trompet. Kita ganti tanda itu. Marilah coba kita ganti dengan tanda garpu misalnya. Nah, tanda garpu yang disilang. Waduh, orang akan salah mengerti. Nah, tanda itu tidak lagi menjadi efektif. Dan tanda itu kalau tidak mempunyai asosiasi yang kuat di dalam visualisasinya, maka tanda itu sekali lagi hanya menyentuh sisi kognitif atau pikiran kita. Yaitu hanya berlaku bagi orang-orang yang mengerti secara otak bahwa garpu itu artinya bel, klakson. Nah, ini aja jadi berat, saudaraku. Nah, sedangkan tanda atau sakramen itu Tuhan berikan justru karena kita ini orang-orang yang lemah. Kita ini tidak bisa hanya mengandalkan sisi-sisi kognitif kita atau pikiran kita semata. Pikiran kita masih bisa tercemar. Apalagi, saudaraku, kita ini adalah orang-orang yang lemah secara pengertian, pemahaman, dan seterusnya. Nah, karena kelemahan inilah Tuhan memberikan kepada kita tanda yang terlihat. Nah, tanda yang terlihat ini mempunyai elemen-elemen. Nah, inilah yang kita harus perlu pikirkan. Nah, suatu elemen-elemen ini diberikan oleh Tuhan untuk memberikan asosiasi secara visual untuk apa yang terjadi sebenarnya yang tidak terlihat di dalam dunia rohani kita. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita baptisan, yaitu melalui air, saudaraku, entah itu dipercik atau entah itu selam, cara itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting daripada cara itu adalah elemen yang digunakan. Dan di sini Allah dengan hikmatnya memerintahkan kita, gereja-gereja, untuk menggunakan air sebagai elemen dari baptisan kudus. Nah, saudaraku, air ini diberikan karena mempunyai satu signifikansi, mempunyai tanda, mempunyai asosiasi yang menurut hikmat Tuhan paling dekat, paling kuat, dan paling efektif untuk menggambarkan bagaimana saudara dan saya
telah dilahirbarukan, telah dibasuh sucikan, telah dibersihkan dari noda-noda dosa. Nah, mengapa saudaraku Allah memilih air? Karena jelas air adalah satu elemen, satu mineral saudaraku yang ada di alam sekitar kita yang mudah kita dapatkan, mudah kita lihat di mana-mana, mudah kita temukan. Saudaraku, relatif lebih mudah kita temukan, yang biasa dipakai, ya, seperti kata Katekismus Heidelberg, yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh. Nah, ketika kita melihat air itu dicurahkan di atas kepala seseorang yang sedang dibaptis, atau seseorang itu diselam di dalam air, itu menunjukkan bahwa dia sedang dimandikan, ya. Dimandikan kembali secara lahiriah. Nah, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Allah sudah menyucikan kita, membersihkan kita dengan darahnya yang kudus dan dengan rohnya yang kudus. Kecemaran-kecemaran jiwa kita dihapuskan, yaitu semua dosa kita. Nah, saudaraku, tetapi pertanyaannya adalah apa artinya kita itu dibasuh dengan darah dan Roh Kudus yang digambarkan lewat air itu? Maka pertanyaan atau jawaban nomor 70 dari Katekismus Heidelberg menjawab demikian. Artinya kita dibasuh dengan darah dan Roh Kristus itu artinya adalah kita mendapat pengampunan dosa dari Allah berdasarkan rahmat, karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita dengan pengorbanannya pada kayu salib. Dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus. Supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak bercelah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dibasuh dengan darah dan Roh Kristus, kita mengalami pengampunan dosa dari Allah. Dan ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek already dan aspek not yet. Nah, aspek ini selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan aspek already dan apa pula yang dimaksud dengan aspek not yet? Aspek already artinya aspek yang sudah tuntas. Sedangkan aspek not yet adalah aspek yang terus di dalam proses sampai kesempurnaannya. Nah, saudaraku, sehingga ketika kita menerima pengampunan dosa dari Allah berdasarkan anugerahnya, karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita melalui korban dirinya di kayu salib, sebenarnya kita telah mendapatkan, ini adalah aspek already, bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, status kita sudah diubahkan. Status sudah diubahkan. Relasi sudah diubahkan. Kita di hadapan Allah mempunyai identitas yang baru, dan identitas itu sudah tuntas diubahkan. Nah, ini adalah aspek already. Tetapi ada juga aspek not yet. Artinya, saudaraku, bahwa pembaharuan identitas yang dilakukan secara instan oleh Roh Kudus melalui pengampunan dosa yang dilakukan oleh Kristus, saudaraku, itu tidak serta-merta menjadikan saudara dan saya secara instan pula menjadi orang yang suci sekali, tidak pernah berbuat salah dan seterusnya. Dan di dalam surat 1 Yohanes pasal 1, di sana Rasul Yohanes jelas sekali mengatakan bahwa jikalau seseorang mengaku dia tidak berdosa, sesungguhnya dia sedang menipu. Dia menipu dirinya sendiri, dia menipu Allah, dia menipu orang-orang lain di sekitarnya. Karena memang kenyataannya kita ini masih berdosa kok. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang diubah oleh Allah adalah status, identitas. Pekerjaan Kristus yang menebus itu sudah dilakukan dengan tuntas. Tetapi, saudaraku, apa yang sudah dikerjakan dengan tuntas itu terus-menerus mempengaruhi kita di dalam proses. Sehingga suatu saat nanti ketika kita berjumpa dengan Kristus,
Kita akan mendapatkan tubuh yang baru, jiwa yang 100% dimurnikan bagi Allah. Dan di sanalah, saudaraku, aspek not yet ini mencapai kesudahannya. Dan ketika aspek not yet mencapai kesudahannya, di sana yang ada adalah already and perfect. Nah sekarang, kita ini baru already but not yet perfect. Namun nanti kita akan menjadi already perfect. Nah di dalam hidup di dunia ini, selama sakramen itu masih kita bisa lihat, selama sakramen masih dilakukan oleh gerejanya, ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Pada saat yang sama, kita harus terus-menerus rendah hati, dipimpin oleh Roh Kudus, menguduskan diri. Semakin hari, semakin kita mengejar hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup di dalam kekudusan. Tidak lagi mencuri. Tidak lagi mencandu. Tidak lagi menjadi pemarah. Tidak lagi menjadi orang yang meluap-luapkan nafsunya. Tetapi sebaliknya, berusaha dengan pertolongan Roh Kudus menjadi hamba-hamba Allah. Anak-anak terang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara dan saya akan masuk di dalam proses yang menuntun kita sampai kepada kesempurnaan. Dan di dalam proses ini, kita bekerja, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak melakukannya semuanya sendiri, karena kalau sendiri kita tidak mungkin mampu. Tetapi Allah terus beranugerah, menguatkan kita, mengangkat kita ketika kita jatuh, menghapus air mata kita ketika kita kelelahan, capek, sakit hati, dan putus asa dalam menghadapi dosa-dosa, baik yang kita lakukan maupun yang orang lain lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa kehidupan orang-orang Kristen adalah kehidupan yang tidak sendiri lagi. Namun kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang sempurna di mata Allah. Kehidupan yang semakin hari diwarnai oleh kekudusan dan berkurangnya dosa-dosa yang selama ini menjerat kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan terus-menerus mengingatkan kepada saudara akan betapa besarnya kasih yang Dia sudah curahkan lewat Yesus Kristus. Dan betapa berkesinambungannya anugerah yang Tuhan sudah curahkan melalui Roh Kudus. Yang sekalipun kita tidak setia, Dia tidak pernah tidak setia. Dia selalu setia, menyertai, mengingatkan, menghajar, mendisiplin kita. Tetapi Dia juga Allah yang menghapus air mata, Allah yang memberi kita kekuatan, Allah yang menghibur, Allah yang terus-menerus memeluk dan menggendong kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita melihat seseorang dibaptis, setiap kali kita melihat air itu dicurahkan di atas kepala orang tersebut, atau mungkin dia diselam, marilah kita melihat itu sebagai satu tindakan Allah. Bahwa Allah masih bekerja di gerejanya. Allah masih mencurahkan anugerahnya. Bagi saudara yang belum menerima sakramen dan baptisan itu, persiapkan diri dengan baik. Bagi saudara yang sudah pernah menerimanya puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, saudara lihatlah kembali dan ingatlah bahwa engkau sudah menerimanya. Engkau sudah menerima satu tanda fisik, tanda yang terlihat, yang Tuhan sendiri berikan kepadamu. Nah, ketika kita mengingat anugerah pengampunan Tuhan itu, marilah kita hidup lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Hidup lebih kudus lagi. Sehingga kita boleh mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan hanya kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Hanya kepada Dia yang telah mengasihi kita. Kiranya Tuhan menyertai Anda mengalami kemenangan demi kemenangan melawan dosa.
Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry atau RBM, persembahan dari STT Reform Indonesia, STTRI. Shalom.